Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita, hari ini kita boleh kembali menikmati kabar baik. Kabar baik dari rumah. Di tengah situasi yang terus-menerus diberitakan merebaknya wabah pandemi COVID-19 yang terus merajalela. Tapi hari ini saya mau katakan dengan suatu harapan bahwa saya dan saudara senantiasa tetap sehat dan selalu bersyukur. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang betul-betul mengupas ruang dasar dalam diri manusia, dalam diri saya dan saudara, untuk menciptakan suatu proses perenungan berpikir yang mendalam untuk mencari nilai-nilai yang pernah ada sebelum pandemi corona ini mewabah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah pujian dan ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib beberapa waktu yang lalu yang kita peringati, kita dibawa dalam suasana yang justru sebaliknya. Banyak dipertanyakan pengikut Kristus, sampai kapan salib ini bisa berlalu? Pandemi corona ini adalah salib bagi saya dan saudara. Tetapi jauh berkontemplasi, Yesus pun pernah mengatakan bahwa menjadi pengikutnya harus siap memikul salib juga. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa ketika kita dicobai, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan kemampuan manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, cerita tentang Lazarus ketika Tuhan Yesus diminta oleh Marta dan Maria untuk datang menyembuhkan Lazarus. Yesus pun saat itu sudah tahu bahwa Lazarus sebenarnya sudah mati ketika dia tiba untuk membangunkannya dari kematian. Dan ada satu tujuan, bahwa Tuhan Yesus hendak melihat dalamnya kepercayaan orang-orang yang ada di situ terhadap dia. Begitu juga ketika Yesus marah kepada seisi kapal ketika ia mengharik badai angin menjadi tenang. Ketika akan berangkat melewati menyeberang danau, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita akan menyeberang ke seberang. Kita akan menyeberang sampai ke sana. Bahwa pasti ketika mereka menyeberang bersama Yesus itu akan sampai kepada tujuan. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ketika badai mengguncang kapal, mereka berada di tengah laut, mereka menjadi takut. Dan bahkan mereka berteriak, Tuhan Yesus, Yesus, Rabi, selamatkan kita. Tetapi saat itu juga Yesus berkata, diam, maka badai pun itu menjadi diam. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi apakah saat ini kita juga menginginkan perenungan yang mendalam tentang kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Bukan secara kebetulan kalau tahun ini sebuah message dari gembala kita ketika memasuki tahun 2020 dengan satu ayat yang luar biasa dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah bimbang karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu,
dengan tangan kanan kebenaran. Itulah yang menjadi perenungan kita hari-hari ini. Biarlah senantiasa kita bersyukur bahwa dengan kondisi saat ini semakin dalam kita mencari kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan supaya wabah ini segera dilalukan dari muka bumi ini. Sehingga kelak kita boleh bersama-sama kembali berkumpul dalam satu ibadah, dalam satu persekutuan dengan orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita, yang sekarang terputus dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita senantiasa bersyukur dalam hari-hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, bahkan keselamatan dari situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di luar sana. Biarlah kita senantiasa tetap berada di rumah, kita tetap bersyukur, kita tetap berdoa bahwa semua pasti akan berlalu. Tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.